Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Wah, luar biasa ya, puji Tuhan. Di tengah hari yang dingin begini. Oke, pesan Tuhan adalah gini. Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati, katakan amin. Wah, Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati. Apa sih maksudnya sejati? Jadi kenapa sih Tuhan menyampaikan pesannya? Ya inilah yang kita butuhkan, ya. Bahwa Tuhan lagi meyakinkan kita bahwa nggak ada tempat perlindungan yang lain yang dapat diandalkan selain satu-satunya dari Tuhan gitu maksudnya. Ya artinya mungkin hari-hari ini di tengah berbagai peristiwa yang kita saksikan atau mungkin juga ada yang kita sedang menghadapi sesuatu yang nggak mudah atau sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang menakutkan. Tetapi di sini Tuhan lewat pesannya mengatakan bahwa hanya Dialah satu-satunya perlindungan yang sejati, ya. Disebut sejati juga karena artinya gini, dunia juga menawarkan perlindungan, ya kan? Tapi dia bukan yang sejati, perlindungannya semu, ya, seolah-olah ya, kuat kokoh, tetapi nggak bisa diandalkan, ya. Mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang sedang dilanda kekhawatiran dan butuh tempat yang aman. Nah, Bapak Ibu Saudara, dunia pun menawarkan perlindungan, ya. Nah, tapi menawarkan dunia kan hal-hal yang sementara sifatnya, ya. Udahlah daripada khawatir, mendingan kita lupakan kekhawatiran itu kan dunia kan kayak seperti itu. Ya namanya cuma dilupakan cuma sesaat, gitu. Tetapi yang sejati dari Tuhan, ya. Apalagi orang-orang mungkin ada yang butuh pembelaan di tengah berbagai ancaman, ya. Dunia juga menawarkan, ya, perlindungan, ya. Ada orang-orang yang dengan power menawarkan misalnya. Bisa aja dunia menawarkan, tetapi bukan yang sejati. Atau orang-orang ada yang sedang panik melihat keadaan yang terjadi di sana sini. Dunia pun menawarkan, ya. Kenapa enggak bangun perlindungan yang versi dunia gitu ya. Artinya dunia pun mencoba menawarkan perlindungan, tetapi lewat pesannya Tuhan katakan bahwa perlindungan sejati hanya dari Dia, katakan amin. Ya, mari kita buka Mazmur 91. Wow, kalau kita baca Mazmur 91 rasanya udah hafal semua ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 6 aja, ya nggak usah semua karena kita kurang lebih kan udah tahu isinya seperti apa. Tapi saya mau ajak kita baca bergantian 1 sampai 6, saya satu ya. Oke, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, silakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, sebelum kita masuk ke isinya, rasanya perlu juga kita mengetahui ya, siapa sih penulis Mazmur yang memang nggak disebutkan. Kadang-kadang kan di dalam kitab Mazmur kan di awal aja udah disebutkan siapa penulisnya. Nah, kira-kira penulis Mazmur 91 ini siapa ya? Banyak orang mengatakan Daud, ya, tapi bukan karena Mazmur jadi yang penulisnya harus Daud. Penulisnya nggak mesti selalu harus Daud gitu. Memang mayoritas Daud, tetapi kan ada yang Bani Korah, Asaf, Musa dan lain-lain. Ya. Dari sini kita bisa melihat dari isi yang dipaparkan di ayat-ayat selanjutnya, rasanya itu bukan pengalaman Daud. Ya, itu bukan pengalaman Daud. Nah, pengalaman yang dituliskan di Mazmur 91 itu lebih mendekati pengalaman Musa. Siapa Musa? Musa penulis Mazmur 90. Jadi artinya gini, menurut para penulis Talmud ya di Israel sana bahwa enggak semua Mazmur ada nama penulis, ya. Tapi biasanya produksi dari penyair yang namanya diberikan dalam jadi gini, untuk mengetahui siapa penulisnya kadang kita melihat penulis yang terdekat sebelumnya yang dituliskan namanya. Mazmur 90 ditulis oleh Musa. Dan kalau melihat pengalaman yang ada di Mazmur 91, itu
pengalaman Musa. Ya. Jadi sangat mungkin sekali di bawah Mazmur 91 ini disusun Musa selama perjalanan Musa dan rombongan bangsa Israel melalui padang gurun, padang belantara. Ya. Dan di situ Musa melihat betapa hebatnya perlindungan Tuhan kepada umatnya dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ya. Jadi Musa merasakan sekali bahwa kalau bukan Tuhan yang melindungi mereka sepanjang perjalanan, habis mereka, selesai mereka. Ya. Nah, ditambah pula waktu di Mesir, Musa kan juga melihat begitu banyak wabah ya yang menimpa Mesir, tetapi Musa sendiri melihat bangsa Israel dilindungi. Jadi melihat apa yang ditulis di dalam Mazmur 91 ini klop sekali dengan pengalaman Musa ya, bersama bangsa Israel. Ya, dia melihat berbagai tulah, tapi ada Tuhan buat pengecualian. Ya. Musa menyaksikan di dalam perjalanan, sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian kan, dia juga melihat kan, ada kalajengking, ular tedung, yang mana kan Daud kan enggak mengalami, sama-sama mengalami kesulitan, tapi bukan kesulitan yang berbeda. Musa lihat ular tedung, kalajengking, ya, kekeringan, mengalami masa tidak ada air, ya, binatang buas dan lain-lain. Makanya dalam Mazmur 91 kan ada singa dan ular tedung, kalajengking dan segala macam. Dan itu klop dengan pengalaman yang dialami Musa dan rombongan bangsa Israel. Nah, oke. Kalau kita kembali ke ayat 1 ya, biar saya baca semua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, sekalian nyambung. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi orang yang sadar ada hidup dalam perlindungan Tuhan, dia berkata bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi dia menyadari bahwa Tuhan adalah kota perlindungan. Tuhan adalah kubu pertahanan. Kalau di dalam terjemahan Inggrisnya Tuhan adalah my fortress, ya, fortress city, kota bentengku. Nah, jadi kalau orang-orang zaman dulu berkata bahwa Tuhan adalah kota bentengku, Tuhan adalah kubu pertahananku, mereka lebih mudah mengerti dibandingkan kita. Ya, karena kota yang kita tinggali kan tidak berbenteng. Beda dengan kota-kota di masa itu. Kalau kita melakukan perjalanan misalnya ke Israel, ke wilayah Timur Tengah, banyak sekali kan peninggalan-peninggalan kota-kota yang berbenteng. Bahkan benteng Yerusalem aja masih ada. Ya. Nanti kita sama-sama ke sana lihat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kota-kota yang dikatakan sebagai kubu pertahanan di masa itu adalah kota yang dipagari dengan tembok atau benteng besar di sekelilingnya. Jadi kota benteng, saya mencoba membayangkan, maksudnya pakai fotonya nanti, biasa Pak Aping nanti pakai foto. Kota benteng atau kubu pertahanan merupakan pagar yang mengelilingi kota itu, pagarnya berbatu besar ya, dan sengaja dibangun oleh penduduk setempat dengan tujuan melindungi kota itu dari serangan musuh. Ya kita lihatlah seperti tembok China situ kan, waduh itu yang namanya besar, panjang, lebar, tingginya, ya panjangnya tidak berkesudahan. Itu karena tujuannya apa? Tujuan awal dibuat tembok itu apa? Benteng itu apa? Untuk melindungi dari serangan musuh. Nah sama, kota yang berkubu, kota yang berbenteng itu dibangun untuk melindungi dari serangan musuh. Makanya seringkali kota itu ditaruh, diletakkan, dibangun di atas satu dataran tinggi, kemudian dibentengi dengan benteng yang tebal. Kalau ada yang bertanya seberapa tebal Pak, memang relatif ya, masing-masing kota mungkin ketebalan, ketinggiannya dan lain-lain, dan seberapa kuat Pak. Nah ya, saya kan juga nggak di situ. Tetapi kita bisa bayangkan, kota Yeriko, kota itu berbenteng kuat, berkubu pertahanan yang luar biasa. Yang kalau kita bertanya, seberapa kuat sih bentengnya kota Yeriko, kita bisa menjawab bahwa hanya Tuhan yang bisa hancurkan itu. Artinya, wow, saking tinggi besarnya dan lebar dan panjangnya kota yang namanya
yang disebut kubu pertahanan itu. Ya. Ada yang dibuat berlapis-lapis, udah berbenteng, orang masuk tuh di dalam ada benteng lagi, ada yang begitu. Bisa bayangkan musuh menembus itu tuh nggak mudah. Ya. Nah, seperti itulah pemazmur melihat yang namanya perlindungan Tuhan tuh seperti kota berbenteng, kubu pertahanan tuh. Yang namanya perbandingan manusia kalau berdiri di samping sebuah kota tembok dari kota benteng itu, saya mau katakan gini, satu batu yang digunakan untuk ditumpukkan sebagai kota benteng, satu batu itu segede bis, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, itu ditumpuk seperti apa besarnya dan kokohnya. Dan seperti itulah pemazmur melihat, wow, yang namanya perlindungan Tuhan. Tuhan adalah kubu pertahananku. Nah, inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Bahwa Tuhan memahami keadaan umatnya ketika melihat hari-hari ini mungkin ya berbagai situasi yang terjadi. Seakan-akan Tuhan membiarkan semua orang mengalami berbagai kejadian. Bencana alam kita dengar ya. Kejahatan, banyak di mana-mana. Kecelakaan, ya nggak sedikit terjadi. Sakit penyakit juga terjadi. Berbagai goncangan. Termasuk ketidakpastian tentang hari-hari ke depan seperti apa sih ini. Makanya ada tagar-tagar Indonesia gelap dan lain-lain. Ya, itu dari sisi yang bisa dilihat oleh mata. Tapi juga ada sisi-sisi yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Di mana di situ kuasa kegelapan juga bermain, Bapak Ibu Saudara. Namun Tuhan memberikan kepastian dan jaminan kepada umatnya melalui pesannya buat kita, Bapak Ibu Saudara. Bahwa hanya pada Dia ada perlindungan yang kokoh, katakan amin. Wow. Jadi harusnya ini melegakan bahwa di tengah ada rasa khawatir, di tengah ini ke depannya gimana dan lain. Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia adalah tempat perlindungan yang sejati. Ya. Makanya ada ayat firman Tuhan kan, Dialah kota perlindungan, kesana orang benar berlari dan menjadi selamat. Nah, minimal di Mazmur 91 saya percaya kita udah sering baca lah ya. Kita ada menemukan minimal 4 tipe ancaman. 4 tipe ancaman. Ya kalau Bapak Ibu Saudara pengkhotbah selanjutnya bisa menemukan yang lain, puji Tuhan. Minimal 4 ancaman. Yang mana dari 4 ancaman ini Tuhan menjanjikan hanya di dalam Dia ada perlindungan yang sejati. Apa aja? Perbuatan jahat manusia. Bisa nggak orang melakukan hal yang jahat sama kita? Bisa aja, ya bisa aja. Itu ada di Mazmur 91, ada di ayat yang ketiga. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Orang bisa nggak taruh jerat? Bisa aja. Orang bisa nggak nipu nggak? Bisa. Orang bisa nggak melakukan tipu daya? Bisa. Berbuat jahat terhadap anak-anak Tuhan? Oh bisa. Kita berpikir mungkin yang disebut jerat penangkap burung adalah orang-orang yang sedang merancangkan hal-hal yang jahat terhadap kita. Dan memang bisa saja ya bentuknya itu seperti itu. Tanpa kita sadari. Ya tanpa kita sadari ada orang-orang yang sedang merancangkan hal-hal yang jahat. Tanpa setahu kita. Dan kita nggak nyangka bahwa dia gitu misalnya. Ini contoh aja. Tapi dari sini juga peringatan bahwa bisa aja orang merancangkan hal-hal yang jahat, jerat-jerat penangkap burung. Tetapi yang namanya jerat penangkap burung, artinya itu peringatan juga buat kita. Jerat penangkap burung kan kita sudah pernah dijelaskan. Umpannya itu dari sesuatu yang disukai si burung. Ya namanya jerat penangkap burung masa dikasih nasi goreng. Burung suka nasi goreng gak ya? Burung kan dikasih jagung-jagungan, biji-bijian. Nah jadi kalau mau jerat burung pakai makanan kesukaan si burung. Nah dari kita pihak orang percaya juga kita harus hati-hati. Ya karena jerat ini ada terjadi di sekitar sesuatu yang kita sukai. Ya namanya musuh kan tahu sekali. Yang ini si A suka apa, B suka apa, B hobinya apa, C terikat oleh apa. Oh dia mainnya di situ. Kalau jeratnya sesuatu yang menakutkan, orang mudah mengenali, burung aja mengenali kalau jeratnya menakutkan. Hati-hati jangan dekat-dekat nih. Tapi kalau jeratnya umpan yang disukai si burung. Kalau jerat si musuh adalah umpan yang disukai kita. Nah, dia mainnya di situ. Oke, itu yang pertama, perbuatan jahat manusia. Yang kedua, sakit penyakit. Bisa nggak? Bisa. Ya.
ayat 6. Ayat 6 bilang begini, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi ini berbicara tentang berbagai jenis penyakit ya, Tuhan juga menjanjikan perlindungan. Di mana pada masa COVID-19 kan banyak sekali nih hamba-hamba Tuhan khotbah dari Mazmur 91. Ya. Banyak yang menyuruh memperkatakan Mazmur 91 ini dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, betul tentang sakit penyakit. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 6, penyakit mana yang datang melalui pakai jam segala. Memang sih ada di dalam kedokteran kan ada panas, anak-anak panas cuman kalau sore gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini kan kadang-kadang bukan penyakit-penyakit yang umum. Ada yang sesuatu kan di sini. Serangan-serangannya pakai jam. Ya kan berarti kan ada kuasa kegelapan bermain di situ. Kalau orang yang punya latar belakang perdukunan dan lain ngerti banget, ada jamnya memang. Ya. Serangan tuh ada jam, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan kita coba membangun hubungan sama Tuhan kan di jam-jam rawan, jam-jam orang di mana banyak lengah dan tidur. Ya, oke, lanjut ya. Kemudian tadi sakit penyakit. Yang ketiga kuasa si musuh atau pihak si iblis. Nah ini arahnya ke sini, kuasa si musuh atau si iblis. Ayat 5. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ada panah yang terbang, berarti ada yang melemparkan anak panah. Ya. Ini berbicara tentang berbagai kemungkinan. Ya, ada orang-orang yang memang dengan sengaja menggunakan kuasa si kegelapan untuk menembakkan panah apinya, ya. Atau memang si iblis sendiri yang memang menembakkan panahnya terhadap semua orang percaya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ingat nggak ini kan Mazmur kan perjanjian lama, di perjanjian baru kan, di dalam penjelasan Rasul Paulus tentang seluruh selengkap senjata Allah, kan ada yang perisai iman yang harus kita bangun kan untuk mengalahkan apa? Panah api si jahat. Jadi bukan ini mah zaman dulu, di PB juga mengenal tentang peperangan tembak-tembakan panah api si jahat itu. Ya. Jadi surat Efesus juga mengambil gambaran pertempuran berupa anak panah berapi untuk memperingatkan kita bahwa iblis sedang juga, ya, iblis juga bisa melancarkan peperangan rohani terhadap kita dengan maksudnya apa? Dengan maksud yang mematikan. Jadi, tinggal gini, jadi bisa orang yang melakukan hal jahat melibatkan kuasa kegelapan, melembakkan panah apinya, atau memang iblis juga pengen menghancurkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Nah, cuman gini, kita juga harus waspada bahwa yang namanya, jangan berpikir bahwa panah yang ditembakkan si kuasa kegelapan, cirinya orang itu akan menjadi gila dan bengong-bengong gitu. Itu kan karena kebanyakan mungkin dulu nonton film horor ya. Maka yang ditembak kena, wah jadi gila dia, wah jadi lupa ingatan gitu. Bisa aja gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ingat tembakan panah yang dilontarkan si iblis juga bentuknya bisa begini, untuk mengelemahkan dan mengecilkan hati orang percaya. Seperti ada kecemasan yang terus-menerus menekan. Memang yang namanya kecemasan bisa terjadi karena memang ada kekhawatiran dari dalam diri orang percaya, tetapi bukan artinya panah api si jahat itu tidak bisa melakukan ini. Nah makanya jadi kita juga harus berhati-hati, tapi bukan artinya kita menjadi paranoid dengan lagi cemas nih, lagi ditembak nih sama si iblis. Enggak juga, jangan membuka celah dengan mengakui bahwa iblis. Makanya Tuhan kan bilang, dia tempat perlindungan yang sejati. Tapi apabila ada celah yang terjadi, kan itu bisa aja. Apalagi, panah api si jahat itu bisa membunuh iman orang percaya. Karena ada ayat di perjanjian baru juga bahwa roh-roh antikris itu sedang bekerja, iya kan? Ada orang-orang percaya yang kayaknya mau doa tuh berat sekali, mau baca Alkitab kok berat, mau ibadah apalagi misalnya gitu ya. Bukan cuma sekedar semata-mata malas, bisa nggak mas? Bisa karena malas. Tapi panah api si jahat juga bisa lakukan itu.
Ya. Terus kemudian bisa berbentuk apa? Menghancurkan harapan, menyerang iman orang percaya sehingga ada rasa takut akan sesuatu. Oh banyak ya ternyata ya. Atau panah api si jahat juga bisa ditembakkan dengan maksud membujuk orang percaya untuk berbuat dosa dengan pikiran-pikirannya yang kotor. Atau bisa juga ditembakkan sehingga apa? Untuk menghancurkan, menimbulkan api kebencian untuk menghancurkan, memecah belah rumah tangga dan gereja, bisa nggak? Bisa. Main di situ, ya. Jadi artinya gini, si iblis memanfaatkan setiap kelemahan dalam kehidupan rohani orang percaya dan nggak akan berhenti untuk menghancurkannya. Makanya kan waktu iblis mencobai Yesus kan gagal. Apakah iblis bilang, aku kapok, nggak akan cobai Yesus lagi? Enggak, tunggu saat yang tepat. Jadi dari sini kita melihat bahwa cara kerja iblis adalah artinya gini, dia punya kegigihan, tapi bukan buat muji dia, tapi dia punya kegigihan untuk nggak pantang menyerah. Itulah sebabnya untuk melindungi diri kita dari anak panah, Bapak Ibu Saudara, kita harus bangun iman. Ya makanya bersyukur Bapak Ibu Saudara, bangun iman, ya lewat persekutuan orang-orang percaya. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang di Efesus pasal 6 tentang perlengkapan senjata Allah, kan di situ digalakan, kita lihat Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Shield of faith. Perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Jadi dari Efesus 6 di perjanjian baru ini juga untuk meneguhkan bahwa jangan bilang nggak ada panah api si jahat. Panah api si jahat itu ada. Tapi bisa dipadamkan waktu kita bangun perisai iman. Panah boleh diterbangkan, tetapi pada kita, namanya selengkap senjata Allah kan ada perisai. Kayak prajurit Romawi kan, ada perisai. Nah itulah perisai iman yang harus kita bangun. Oke, terus apa lagi? Itu baru 3 kan ya. Yang pertama apa tadi? Perbuatan jahat, sakit penyakit, kuasa si musuh, pihak atau dari pihak si iblis. Yang keempat ini, dari malapetaka. Mazmur 91 ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya. Jadi sangat beralasan sekali ya, seperti yang tadi saya di awal sampaikan bahwa, oh ya betul, lebih tepat Mazmur ini memang yang ditulis oleh Daud. Karena dia ngalami kan, waktu tulah datang, waktu malapetaka datang, waktu dia datang kepada Fir'aun untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, kan tulah akhirnya dikeluarkan. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ada tempat di mana bangsa Israel tinggal yang namanya Goshen. Di situ Goshen gak kena. Artinya Tuhan buat perbedaan antara umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Ya, ada pengecualian ketika malapetaka datang. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, dari sini kita apapun ya ancaman-ancaman yang tadi kita dengar lewat paparan tadi. Satu hal, Tuhan lagi meyakinkan kita bahwa gak ada tempat perlindungan yang paling aman selain daripada Dia. Katakan amin. Ya. Meskipun Tuhan menjanjikan perlindungan, bukan artinya Ia menghindarkan umatnya dari kesulitan dan tantangan. Itu tantangan bisa aja, tetap ada ya. Kesulitan bisa nggak? Bisa ya, tetapi Tuhan menjanjikan apa? Perlindungan, pembelaan. Oke, lanjut ya. Makanya seperti yang dikatakan di Mazmur Daud kan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi Daud diizinkan untuk berjalan melewati lembah kekelaman, the valley of the shadow of death itu. Dia bukannya perlindungan Tuhan tidak mengizinkan, aduh Daud jangan ke sana, Daud harus aman, Daud harus di tempat yang enak, dan enggak. Tuhan membiarkan Daud masuk mengalami masalah-masalah atau tantangan-tantangan, tapi penyertaan Tuhan itulah yang dikatakan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Oke, beberapa prinsip penting yang harus kita pahami berkaitan dengan janji perlindungan Tuhan kepada kita agar sungguh menjadi nyata ya. Betul-betul kita alami. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah gini. Benteng perlindungan Tuhan
akan menjadi tidak efektif apabila orang percaya tidak merobohkan terlebih dahulu dalam tanda kutip benteng yang ada di dalam dirinya. Wow, jadi ini kan ternyata sebelum kita ngalami Tuhan sebagai benteng perlindungan, jangan sampai ada benteng-benteng juga di dalam kehidupan rohani orang percaya. Ya. Mazmur 91 ayat 14. Di situ dikatakan ayat 14 bilang gini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa umat yang hatinya melekat sama Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Jadi ayat ini sedang menggambarkan satu relasi antara orang percaya dengan Tuhan. Dalam terjemahan lain bilang gini, apabila engkau menjalin hubungan dengan aku dengan landasan cinta yang tulus di dalamnya, aku akan meluputkanmu. Jadi hati yang melekat itu berbicara tentang hubungan cinta kasih. Jadi bukan hanya pihak orang percaya yang mengaku bahwa aku melekat loh sama Tuhan. Tapi Tuhan yang bilang, aku merasakan kasih, merasakan cinta yang tulus dari si orang percaya. Jadi inti perlindungan Tuhan yang sejati bukan semata-mata karena orang percaya memperkatakan firman Tuhan, melainkan apa? Ada hubungan kasih mengasihi yang dijalin dengan Tuhan. Makanya dikatakan hatinya melekat. Syasyak kalau nggak salah. Ya. Dan hubungan cinta kasih ini tidak akan terjadi apabila masih ada sesuatu yang menghalangi. Apabila masih ada sesuatu yang menghalangi atau mengganjal, maka yang mengganjal itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Saya tentunya nggak usah jelaskan lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara, pasangan suami istri tentu kan mengalami kasih mengasihi dengan pasangan kan. Masa-masa, apalagi masa-masa pacaran. Ya gitu. Yang namanya kasih mengasihi itu kan benar-benar kita mengerahkan seluruh kepekaan, seluruh ketajaman. Sehingga ada sesuatu aja yang kayak mengganjal, ada apa sih? Kok kamu gitu? Kenapa? Merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Mau nggak kamu ceritakan? Kan dulu kan kalau apa sekarang juga masih ya. Kerasa kan namanya pasangan, ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang nggak enak. Dari raut wajahnya, dari air mukanya aja kan kelihatan. Ada apa ya? Kenapa kamu gitu? Apalagi Tuhan gitu maksudnya. Tuhan tahu nggak ada hal yang mengganjal yang dimana orang percaya nggak bisa lebih tulus melekat menjalin hubungan cinta kasih itu Tuhan tahu sekali. Nah penggambaran ini saya lanjutkan dengan gini. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh Joshua kan, udah masuk tanah perjanjian. Itulah tanah yang Tuhan janjikan untuk mereka nikmati negeri yang berlimpah susu dan madu. Apakah begitu mereka menginjakan kaki di tanah perjanjian mereka langsung bisa menikmati? Wow, segala hasil yang berlimpah susu dan madu. Menikmati tanah yang begitu luar biasa. Hasil-hasil pertanian yang ukurannya besar-besar itu. Ternyata kan enggak. Ada yang harus dituntaskan dulu. Ada kota-kota berkubu punya musuh yang harus dirobohkan terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka menikmati segala apa yang dijanjikan Tuhan, ada kota-kota berkubu yang harus dirobohkan terlebih dahulu. Ada berapa kota minimal yang kita suka baca? Tes nih sekalian. Yang kita sering kan Jericho. Habis Jericho, maksudnya kayak bukan nggak tahu ini makanya nggak mau jawab. Gitu. Ai, terus habis Ai? Nah baru habis Ai apa ya? Yang terakhir ini Daud yang mengalahkannya, Yerusalem. Ya, orang ada suku Yebus terakhir yang menduduki Yerusalem, yang wah ini harus dikalahkan. Ya minimal artinya gini, sebelum mereka menikmati tanah negeri yang Tuhan janjikan, ada kota-kota berkubu yang harus mereka kalahkan terlebih dahulu. Jadi
Ini berbicara gini, sebelum kita menikmati apa yang Tuhan janjikan, ada benteng-benteng dalam kehidupan kita yang baik disadari maupun tanpa disadari yang mungkin telah terbangun sekian lama, ada benteng-benteng. Nah, benteng-benteng itu harus dirobohkan terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa membangun sebuah kedekatan, hubungan, cinta, kasih yang tulus apabila ada benteng-benteng yang menghalangi. Ya. Nah, benteng itu dikatakan benteng spiritual stronghold. Ini sebetulnya pesan ini kan saya mengulang pesan yang kalau nggak salah tahun 2012. Ada spiritual stronghold. Saya ingat sekali waktu Tuhan sampaikan pesan ini tuh pada waktu awal memasuki tahun yang baru waktu itu. Udah lama sekali. Ya, jadi untuk masuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan, termasuk perlindungan dan lain-lain, ternyata ada benteng-benteng spiritual stronghold yang harus kita robohkan terlebih dahulu. Karena gini, Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari, ya ini disadari dan tidak disadari, jangan sampai benteng-benteng itu masih bercokol dalam kehidupan kita sehingga mengganggu hubungan kita sama Tuhan. Benteng spiritual ini berawal dari berbagai dusta yang dilontarkan, yang dibisikkan si iblis ke dalam pikiran orang percaya, prinsip-prinsip dunia, prinsip-prinsip yang salah, dan diterima begitu aja tanpa penolakan lewat sebuah perjalanan waktu. Makanya ada istilah kan, mengeluarkan Mesir dari dalam, orang Israel keluar dari Mesir dalam waktu semalam, tapi mengeluarkan Mesir butuh 40 tahun. Benar nggak? Terbalik nggak saya? Nggak. Jadi kenapa? Yang di dalam yang bercokol itu lama ngeluarinnya. Makanya orang-orang percaya, orang-orang Kristen kadang-kadang gini, masih pakai prinsip-prinsip dulu kepercayaan penyembah berhala, masih dilibatkan di dalam pengiringannya sama Tuhan Yesus hari ini kan. Mengeluarkan kayak gitu kan perlu keputusan sebetulnya. Bukan untuk terus dibawa-bawa. Nah ini kan benteng, udah dibangun bata demi bata sekian puluh tahun. Itu harus dirobohkan dengan kuasa Tuhan tentunya. Nah masih ingat gak, sebetulnya saya pernah nyampaikan ini. Ada 12 spiritual stronghold yang harus dihancurkan dalam hidup orang percaya. Aduh Pak, gak kira-kira 12. Betul, ini artinya gini, buka Google aja, spiritual stronghold, muncul 12 itu. Nah, waktu itu sempat dibagikan kan dulu pakai warta yang berupa kertas itu kan. Nah beberapa dari 12, artinya 12 saya mau bacakan secara cepat. Beberapa tipe benteng spiritual yang mungkin jangan sampai masih ada. Kalaupun masih ada harus dihancurkan. Yang pertama benteng kepahitan. Apa sih benteng kepahitan? Rasa sebal yang meningkat menjadi rasa benci, tidak mau mengampuni, amarah, kekerasan, dendam. Itu benteng kepahitan kalau masih bercokol. Aduh Pak, susah ngampuni, gitu ya. Nah jangan-jangan karena ada apa? Ada benteng yang harus dirobohkan secara cepat. Yang kedua, benteng iri hati. Benteng iri hati itu bentuknya dengki, gosip, pengkhianatan, roh kritik, menghakimi, curiga. Kemudian yang ketiga, benteng kenajisan. Hidup dalam hawa nafsu, hypersex, masturbasi, seks di luar nikah, perzinahan, pornografi, porno aksi, homoseksual, frigiditas, seks yang menyimpang. Itu benteng kenajisan. Nanti saya tulisin aja. Yang keempat, benteng tekanan. Benteng tekanan bentuknya depresi, putus asa, mengasihani diri, merasa sendiri, kecanduan, ingin bunuh diri. Kemudian ada benteng pemujaan. Benteng pemujaan bentuknya adalah frustrasi, kehilangan harapan, egoisme, cinta uang, target hidup yang salah, kebingungan, hidup dalam dusta, buta rohani, apatis, tidak bersemangat akan hari depan. Itu masuk kategori benteng pemujaan. Kemudian yang keenam, benteng penolakan, kecanduan, pemaksaan, merasa tidak berharga, mencari pengakuan, menarik diri dari lingkungan.
Nah kalau kita teliti kan, kadang-kadang kita di dalam pelayanan kan banyak melayani orang-orang yang masih ada benteng-benteng spiritual yang kayak begini kan. Nah jangan itu masih ada dalam kehidupan orang percaya. Tadi 6 ya 7, benteng ketidakamanan, merasa rendah, merasa tidak cakap, sifat takut-takut, mencari hati manusia bukan Tuhan, khawatir, minder, menjalin hubungan secara salah atau tidak semestinya. Kemudian yang ke-8, benteng pemberontakan, mencari kehendak sendiri, keras kepala, berselisih, tidak mau bergabung atau berkelompok sendiri, memecah belah, senang berargumentasi, amarah, roh ketidakbergantungan atau independent spirit, tidak mau diajar atau mau jalan sendiri, menganggap diri benar, tidak mau diatur, tidak mau ikut peraturan. Itu benteng pemberontakan. 9, benteng penipuan atau ketidakjujuran, berdusta, berfantasi, berhayal, berangan-angan, merasionalkan segala sesuatu, senang dengan pengajaran yang menyimpang, memutarbalikan firman, menggunakan firman secara salah, menangkap firman dengan salah. Wow, ini bahaya. Semua juga bahaya. 10, benteng kontrol atau kendali, senang memanipulasi, tidak mudah menaruh kepercayaan, senang berselisih, senang mencari pengakuan, tidak sensitif. Kemudian 11, benteng kesombongan, angkuh, merasa diri selalu benar, fokus pada diri sendiri, senang dipuji, bangga pada diri sendiri, tidak sensitif, materialisme, tidak suka diajar, senang mengejar jabatan, orang lain selalu salah, tidak senang dinasehati. Itu benteng kesombongan. 12, benteng ketakutan, fobia. Takut yang berlebihan akan sesuatu. Artinya memang manusia diberikan rasa takut ya, karena manusia juga diberikan rasa sakit dan lain-lain itu untuk memproteksi. Tetapi yang disebut ketakutan yang berlebihan ya, fobia ini jangan. Ya. Ada teman saya takut sama kancing, pakai bajunya gimana tuh gitu ya. Terus pemaksaan, perfeksionis masuk kategori ini, takut gagal, ketidakmampuan men-set tujuan hidup, trauma. Nah itu masuk dalam benteng ketakutan. Nah ketika kita mengetahui adanya benteng-benteng tersebut dalam kehidupan kita harus ambil tindakan untuk apa? Segera robohkan itu. Dirobohkan. Karena ketika kita tidak membiarkan, maka benteng-benteng itu akan semakin kuat. Yang namanya hari lepas hari itu sebata, tumbuk sebata, jadi lapisan baru, ketinggian lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Itu akan terus bercokol kalau kita nggak ambil keputusan untuk merobohkan itu. Ya, akhirnya membawa kita kepada suatu kerugian yang besar. Ya, sulitnya membangun kedekatan dengan Tuhan. Makanya sungguh hatinya melekat kepadaku itu sulit untuk ngalami itu. Ketika kita pengen Tuhan sebagai benteng perlindungan kita, tapi si pihak orang percaya jangan sampai ada benteng yang menghalangi kedekatan hubungan itu. Ya memang kalau dijelaskan gimana Pak langkahnya, ya banyak langkah, tetapi kita juga tahu ada firman Tuhan bahwa peperangan yang kita hadapi bukan peperangan, memang kita masih hidup di dunia, tapi peperangan yang kita hadapi bukan peperangan dengan cara dunia, tapi peperangan dengan kekuatan Tuhan. Ya. Kita memang masih hidup di dunia, tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Itu 2 Korintus 10, ya 2 Korintus 10. Ya, jadi memang ada langkah yang harus kita lakukan untuk merobohkannya itu. Termasuk peperangan rohani juga. Jadi jangan pikir karena ada denominasi yang mengajarkan bahwa udah nggak ada lagi peperangan rohani. Enggak. Makanya kan kenapa Efesus 6 itu ada, selengkap senjata Allah itu ada. Untuk kita melakukan peperangan terhadap kuasa-kuasa si jahat. Memang musuh yang kita hadapi itu sangat mautnya sudah dikalahkan, tapi bukan artinya dia nggak ada. Dia bisa berbisik, menipu, melancarkan tipu daya, melantarkan panah api si jahat dan sebagainya. Oke, padahal ada yang kedua nih. Oke, jadi yang pertama, benteng perlindungan Tuhan akan menjadi tidak efektif apabila orang percaya tidak merobohkan terlebih dahulu benteng yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, benteng perlindungan terjadi ketika orang percaya berjalan dalam tuntunan Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Wow, ini kan yang terkenal kan sebenarnya ayat 1 dan 2 ini kan kuncinya.
Ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, saya mau jelaskan dengan cara begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih ingat pesan Tuhan minggu lalu tentang memahami kuasa Tuhan bekerja, ya tentu masih hangat nih, masih teringat. Tentu kita masih ingat ada satu adegan di mana waktu bangsa Israel udah jalan lebih dahulu kan, lewat selatan itu, yang waktu itu Pak Aping pakai peta. Setelah berjalan sekian minggu, sadarlah Fir'aun, aduh kenapa disuruh keluar gitu. Maka Fir'aun seperti gak rela, wah kejar. Maka dia mengerahkan 600 kereta kuda beserta perwiranya yang mengendarai. Jadi serius sekali mereka lakukan dan mereka kejar itu. Bayangkan kereta kuda dengan kecepatan tinggi kayak kendaraan canggih aja zaman sekarang. Ngejar orang yang lagi rombongan, jutaan orang lagi jalan kaki, ya pasti kekejar lah. Nah, di situ ada adegan kan, di mana bangsa Israel melihat dari jauh ada kepulan debu padang gurun. Ada rombongan pasukan yang sedang mengejar. Ciut nggak hati bangsa Israel meskipun mungkin masih terlihat agak jauh. Tapi kan waduh, dikejar loh kita. Sedangkan bangsa Israel rombongan banyak ini kan nggak bisa menambah kecepatan kan. Mereka lagi jalan beriringan kan, itu kan nggak bisa dikebut kan. Kecuali kalau kita lagi jalan berlima itu, yuk kita kebut. Kalau lagi berjalan jutaan itu kan susah untuk nambah kecepatan. Yang ada adalah kepanikan dan sungut-sungut yang keluar. Musa ada di mana? Nggak tahu ya Musa ada di mana. Musa ada di rombongan bangsa Israel. Maksud saya gini, di dalam rombongan yang sama, melihat pemandangan yang sama, yang panik adalah rombongan bangsa Israel secara mayoritas. Dan kemudian keluarlah sungut-sungut, Musa buat apa? Engkau membawa kami keluar dari Mesir. Emangnya nggak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di padang gurun ini? Biarkan kami bekerja di Mesir. Wah, ngomongnya udah jahat semua, ngomongnya udah jelek semua. Sampai mereka berkata, biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Mereka pikir mereka lagi kerja waktu itu 430 tahun. Mereka jadi budak. Tapi saking panik, keluarlah kata-kata menyalahkan Musa. Tapi yang luar biasa, nah yang saya mau sampaikan gini. Musa yang ada di dalam rombongan yang sama, melihat pemandangan yang sama, tapi memiliki respon yang berbeda. Musa berkata, jangan takut, lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya lagi. Karena Tuhan yang akan berperang bagi kamu dan kamu tinggal diam saja. Nah sekarang pertanyaannya gini. Apakah perlindungan Tuhan itu hanya buat Musa aja? Perlindungan Tuhan bagi umat Israel, buat bangsa pilihan Tuhan yang dikeluarkan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi kenapa hanya Musa yang bilang, jangan takut. Lihat keselamatan dari Tuhan. Tuhan yang berperang. Apakah Musa udah tahu bagaimana Tuhan akan bertindak? Apakah Musa udah tahu bagaimana pasukan Mesir akan bertindak selanjutnya? Nggak tahu Musa juga. Tapi kenapa Musa begitu yakin? Tenang, jangan takut. Ada perlindungan dari Tuhan dalam kalau dituangkan dalam perlindungan Tuhan. Jangan takut, Tuhan jagai kita. Kenapa Musa bisa begitu yakin? Padahal dia di rombongan yang sama, dikejar juga oleh pasukan yang sama. Jawabannya adalah gini, Musa punya hubungan sama Tuhan. Musa yakin mereka lagi dan rombongan bangsa Israel berjalan ada di dalam arahannya Tuhan. Kan Tuhan tadinya mau bawa ke utara tuh, pantai utara, tapi Tuhan bilang yuk lewat selatan. Itu kan semua dalam tuntunan Tuhan. Itulah sebabnya Musa begitu yakin, dia dalam tuntunan Tuhan. Ada hubungan yang dia jalin bahwa ada janji masuk tanah perjanjian, itu yang membuat Musa tenang. Apakah Musa udah tahu seperti apa akan Tuhan bertindak? Belum tahu. Apakah Musa udah tahu pasukan Mesir nanti gimana? Nggak tahu. Tapi perlindungan itu dia rasakan. Karena dia ada dalam trek yang Tuhan arahkan berjalan. Treknya itu dari mana? Dari hubungan. Makanya bersyukur kalau Tuhan kasih kita tuntunan demi tuntunan. Waktu kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Artinya Tuhan ikut beserta dengan kita. Dan kita aman dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Coba kita keluar dari rombongan bangsa Israel misalnya. Dari rombongan yang sedang berjalan. Nggak mau ikut Musa, aku mau ke tempatnya lain. Nah
Apakah perlindungan Tuhan terjadi di situ? Kan enggak. Ada selama berjalan dalam arahan yang Tuhan berikan, itu ada dalam perlindungan Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, seperti itulah yang kita bersyukur bahwa Tuhan kasih pesan buat saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Dialah tempat perlindungan yang sejati. Enggak ada tempat perlindungan yang bisa diandalkan selain ada pada Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Kita terus ada berjalan dalam tuntunannya, terus bangun hubungan sama Dia. Yang mau katakan amin, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.